Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Surah Luqman, surat yang ke-31, ayat yang ke-33. Itu dasar kaji kita pada subuh ini. Mari kita terjemahkan terlebih dulu. Wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, ittaqu, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu, kepada Tuhan kamu. Wakhshaw, dan takutlah kamu yauman, pada hari la yajzi walidun, yang ketika itu seorang bapak la yajzi, tidak dapat menolong membela. La yajzi, tidak dapat menolong, membantu, membela. Walid, seorang bapak, awaladi, terhadap anaknya. Wala mauludun, dan tidak pula seorang anak, dia jazin, dia dapat membantu, menolong, membela, awaladi, bapaknya atau orang tuanya, syai'a, sedikit pun juga. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu hak, janji Allah adalah benar. Fala taghurrannakum, maka janganlah kamu tagurra, janganlah menipu, memperdayamu al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum, dan jangan pula lah yaghurra, menipu, memperdayamu terhadap Allah, al-gharur, si penipu, itu setan. Kaji kita hari Rabu yang lalu dapat kita simpulkan bahwa Allah memperingatkan kepada kita melalui Rasul, jangan kita sampai terpedaya, tertipu. Oleh si penipu, oleh si pendaya. Tertipu, terpedaya, menipu dan memperdaya. Yang menipu, yang memperdaya namanya gurur. Gurur. Sesuatu yang nampaknya menyenangkan, indah, bagus, rancak, tetapi bila diselami terkandung hal-hal yang membahayakan, merugikan, menyebabkan penderitaan. Berarti orang kau tertipu, nama terpedaya.
Nah, kaji kita subuh ini diawali dengan seruan kepada manusia. Bunyi seruan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Berarti umumnya berlaku sia saja yang bernama manusia. Ya ayuhan nas, yang diseru kita manusia, yang menyeru adalah pencipta. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisi seruan ittaqu. Ittaqu maknanya bertakwalah kamu kepada Tuhanmu dengan melaksanakan segala perintahnya, menghentikan, menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan begitu kamu terpelihara, terjaga, terlindungi daripada azab muka Allah dan daripada sisanya nanti di akhirat. Dan takwa itu adalah sebaik-baik bekal yang akan dibawa untuk kehidupan setelah mati. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Bertakwalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa yang membuahkan kepada amal saleh. Amal saleh itu muncul daripada hati yang bertakwa. Orang yang sudah mati, yang berada di alam barzakh, dan nanti di akhirat ketika dibangkitkan, ketika dikumpul dihisab, dan ketika di neraka, semuanya meminta-minta untuk diberi kesempatan hidup kembali untuk beramal saleh. Tidak ada yang mereka minta, mereka mohon kepada Allah, melainkan diberi kesempatan ulang, dikembalikan hidup ke dunia dengan satu dalih untuk bisa beramal saleh. Apa buahnya amal saleh? Takwa. Takwa melaksanakan perintah, menghentikan larangan. Orang yang melakukan itulah beramal saleh. Kematian apabila datang, karena ajalnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, sebagaimana kita tahu, tidak bisa diundur, dimajukan tidak bisa, walaupun untuk beramal saleh. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Minta tunda, minta tangguh sebentar untuk bersedekah, beramal saleh tidak bisa. La yuakhirallah. Untuk itu diseru, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Karena takwa itulah bekal. Tidak ada bekalnya lain. Sebab sebagaimana kita ketahui, kalau mati kita semuanya tinggal. Dan kita sebentar kita ambil faedah daripada peristiwa dan kejadian di negeri awak. Tiba longsor, tiba gelodo, tiba banjir. Kan semuanya habis. Ada yang wafat atau meninggal. Harta habis, semuanya habis, kita meninggal. Bekal masalah. Nah, ada bekal yang lain. Tangisan orang yang tinggal, kesedihan orang yang tinggal, datang orang membujuk, menyenguak ke rumah, itu tidak bekal tuh. Orang-orang itu hanya membujuk, menyenguak orang yang tinggal. Kini kok banyak berbondong-bondong lah, mengumpulan donasi, bantuan, sumbangan, pergi ke rumah-rumah orang yang ditimpa musibah.
Kita petang pun begitu loh, hari akad begitu loh, sama-sama pai. Dia yang meninggal salah seorang kawan atau sahabat kita, ustaz kita, pai bersama-sama. Pai lo ke rumahnya petang, ia mantan sumbangan. Jadi nan dia antar itu bukan untuk orang yang pai, bukan untuk orang mati, tapi untuk orang yang tinggal, ibu wa anaknya, atau keluarganya, atau dan sanaknya. Sebab semua labih itu untuk siapa muka labih? Untuk orang tinggal, untuk orang lapai tidak perlu dah habis. Kalau lapai kita tidak ada lah habis. Cuman satu, ketakwaan, bekal. Maka disebut nanti watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang punya pikiran jernih. Inti takwa kalau kita jadikan kata laksanakan perintahnya, perintah-perintah Allah. Nah, perintah-perintah Allah itu tercantum dalam Al-Quran. Hentikan larangan-larangan Allah pun larangan-larangan Allah terdapat dalam Al-Quran yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Quran itu sebagai petunjuk, hudannya bagi orang yang bertakwa. Dalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin, hudan petunjuk. Ini tidak mungkin seseorang bertakwa di mana intinya melaksanakan perintah, menghentikan larangan, kalau petunjuknya tidak dipelajari. Kalau hanya sekadar membaca-baca, mencari pahala, mencari fadilah, atau sekadar dihafal-hafal supaya hafal, tapi tidak pernah tahu isinya, petunjuknya, perintahnya, larangannya, peringatannya, segala macam, tidak akan pernah bisa seseorang bertakwa. Kenapa? Yang takwa itu mana melaksanakan itu, melaksanakan syariat. Maka harus setiap yang membaca Al-Quran, setiap yang menghafal Quran, jangan berhenti sampai di situ. Lanjutkan dengan mempelajari, memahami, mentadaburi isinya supaya bisa dilaksanakan. Nah, melaksanakan aturan-aturan Allah dalam Quran itu bertakwa. Kan baru saja kita buka Al-Quran mah Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fih hudan. Baru saja kita buka hudan. Di surat pertama Al-Fatihah yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalannya lurus. Atunya kepada Allah. Zalika itu kitab lama turunkan. Tidak sedikit pun ada keraguan sebagai petunjuk, membimbing, menuntun kalian kepada jalan yang lurus, jalan yang selamat, jalan Islam. Petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi sebagaimana kita sampaikan tadi, ya, sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kamu kepadaku wahai ulul albab, orang yang masih jalan kinci-kincian. Albab tu lub tu pikiran yang jernih, inti pikiran yang berhasil, tidak terpedaya, tidak tertipu dengan kehidupan yang serba menggoda, serba menipu memperdaya, yang sifatnya sebentar dan sementara. Diperingatkan kepada kita, jangan tergoda, jangan tertipu, jangan terpedaya dengan kehidupan yang sifatnya fana, sementara, tidak ada kekal dan abadi. Kembali kita kepada ayat surah Luqman. Luqman surah ke-31, kita baca tadi ayat 33, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Intinya diperintah kita untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menghentikan larangannya, mentaati aturannya. Baru selamat. Kalau tidak selamat, tidak terpelihara, tidak terjaga. Yang kedua, wakhshaw, takutlah kalian, takutlah kamu,
yauman, akan suatu hari, suatu masa, satu saat, di hari, di saat itu la yajzi, yajzi, menolong, membantu, membela. Kalau la yajzi, tidak dapat menolong, membantu dan membela. Di hari itu, di saat itu seseorang tidak dapat membela, membantu, menolong orang lain, meskipun itu seorang bapak, seorang ayah yang selama hidup dunia, ayah mati-matian mencarikan nafkah, belanja, penghidupan seorang anak. Disebut ayah siko karena di dunia ayahlah yang melindungi, menjaga, memelihara. Ibu mengasuh, mendidik, merawat. Tapi ayahlah yang mencukupi kebutuhan untuk demi anak-anaknya bisa sekolah, bisa menjadi orang. Dan itu tidak dipungkiri, bahwa memang ibu mengasuh, ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan, ibu mengasuh. Iya, betul. Tapi yang bertanggung jawab untuk melindungi, menjaga, mencukupi kebutuhan sang anak adalah ayah, habis-habisan. Nanti ayah-ayah yang di dunia aku habis-habisan mencari, mengerahkan segenap tenaga, kemampuan, kekuatan, pikiran yang dimilikinya demi sang anak, di akhirat tidak bisa. Ini menolonglah, membantu, membela. Diri nomyang tak tertolong. Betul dulu ayahku dan tidak peduli saya semua anak, dan kita kaji tidak itu doh. Dan kita kaji seorang ayah yang bertanggung jawab di dunia aku pasti habis-habisan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, lebih-lebih anak. Bagaimana supaya anak, kalau bahasa kini sukses, berhasil dalam kehidupan dunia. Itu ayah yang bertanggung jawab. Nanti di akhirat tidak bisa lah. Nah, maka dikatakan di situ seorang bapak la yajzi, tidak dapat menolong, membela, membantu. Walid, seorang ayah, seorang bapak, an waladihi, walad anaknya. Jadi jangankan membantu, menolong, membela orang lain, anak sendiri tidak bisa diselamatkan. Bahkan saat huru hara terjadinya kiamat, seorang ibu yang sedang menyusukan anak kan lepas tanggal, dan dia tidak peduli lah. Karena begitu hebatnya, dahsyatnya huru hara kiamat. Dalam surat Al-Hajj surat ke-22 itu yauma tarau ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata saati syai'un azim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Jangankan goncang hari kiamat, ambo dengan cerita kepatang di Sungai Pua, di daerah bencana ada longsor, gemuruh batu-batu, kadang-kadang dangau, kadang kabau, kecilnya kadang dangau, padang, batu-batu. Itu menakutkan. Kau nak kiamat kan apa? Longsor. Begitu di Bukit Betabuah. Begitu lo Simpang Galuh 2.
Lebih alai di si cincin di lembah Nai. Itu habis semua kan. Itu nak kiamat tu. Alung kiamat. Ketika saat itu terjadi, kita bukan membikin sedih, tapi sebagai iktibar. Kawan ambo yang memang meninggal, tak kita sabit namanya lah. Bila meninggal, malam sempat malam-malam baik di malam hari jam 11 lewat itu, sebabnya keluar rumah memelukkan benda yang tersombek. Ketika datang Walodo atau longsor itu, nya sempat main tangan ke orang sedang rapek di musala. Orang tak bisa berbuat apa-apa. Orang ketakut Allah mencari itu. Itu nak kiamat. Aduh. Kalau jadi tidak bisa seseorang membantu, menolong, menyelamatkan orang lain. Kononlah kalau hari kiamat. Jadi dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 1 berbunyi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, kembali diulangi, bertakwa kamu kepada Tuhanmu. Inna zalzalah, sesungguhnya kegoncangan gempa dahsyat hari kiamat itu syai'un azim, suatu yang sangat dahsyat luar biasa. Tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kita bayangkan. Pada saat itu, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma adat. Ayat kedua, pada hari itu, pada saat itu, engkau lihat, siapapun yang melihat, tadhalu kullu murdi'ah, lalai, lengah, abai, setiap siapapun yang menyusukan anaknya sedangkan anak yang sedang disusuannya. Bahasa awaknya, anak sedang menyusu, lapeh, kemudian dia tidak peduli, kenapa dia menyelamatkan diri. Barabana sayang ibu ke anak, sayangnya, tapi ketika terjadi bencana, ni selamatnya dirinya otomatis tidak bisa hendak. Sebab fitrah manusia pastinya pertama dan selamatnya diri. Lah selamat baku baru terkena lain. Ketika menyusukan anak, terjadi goncang, hantaman, dan segala macam yang terjadi, otomatis orang secara fitrah menyelamatkan diri. Lapeh nak tu nak ada penganak anak. Baku nak penganak sabuk kegoncang itu tidak henti-henti. Jadi orang ketika itu hanya fokus menyelamatkan. Jadi disuruh kita bertakwa. Bahwa kalau kita disuruh bertakwa, takwa itulah yang akan menyelamatkan kita. Allah yang nyamin. Allah yang nyamin kan bekal terbaik takwa. Untuk menghadapi kedahsyatan petaka hari kiamat. Di saat itu kan apa diketahui ayatnya? Bahwa dalam surah Abasa wa Tawalla, gitulah apa ayatnya bagi orang nampak lah. Yang tak apa tu boleh. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Intinya saat di mana orang lari menghindar karena menyelamatkan diri masing-masing daripada saudaranya, ibu dan bapaknya, pendamping hidupnya dan anak-anaknya. Likulli imri'in, karena masing-masing orang ketika itu ada sesuatu yang menyita pikirannya, menyibukkan dirinya untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Lari di sini maksudnya bukan lari-lari. Lari dalam artian orang tidak akan terfikir adanya anak, saudara, ibu, bapa, pasangan hidup. Tidak.
Kemudian yang kedua, wa taranna wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan ketika itu gugurlah setiap orang yang hamil kehamilannya. Ya, selama hamil itu gugur. Apa gugur? Orang kalau terkaji melompe, berlari, tahan tak, terduduk pasti lepek. Aku kan gambaran kedahsyatan kiamat dan orang bentaran nasa sukara. Engkau lihat orang tu seperti sempoyongan, seperti orang mabuk. Sebenarnya tak mabuk. Walakin adab Allah syadid, tetapi adab Allah lah yang sangat pedih. Kembali kita kepada surah awal, surah Luqman. Yang intinya wakhshaw, dan takutlah kamu kepada suatu hari di mana hari itu ya tidak dapat membantu, menolong, membela seorang ayah terhadap anaknya dan sebaliknya. Wala mauludun, dan tidak pula maulud yang dilahirkan, yang dilahirkan adalah anak. Wala mauludun, dan tidak pula anak atau yang dilahirkan. Jazin, dia bisa membela, membantu, menolong. Au waladi saya sedikit pun waladinya, orang tuanya, tidak bisa. Kita cari dalam tafsir Ibnu Katsir lah yang populer. Di situ disebutkan bahkan seorang ayah ketemu dengan anaknya nanti di akhirat. Kok tidak kiamat itu dari akhirat. Lalu sang ayah mengatakan kepada sang anak, pengorbanannya, bantuannya, pertolongannya kepada sang anak ketika hidup di dunia. Dan kemudian sang ayah meminta supaya dibantu, ditolong dengan membagi-bagikan bantuan pertolongan atau apa yang bisa dilakukan. Jawaban sang anak bahwa semuanya itu tidak dipungkirinya. Bagaimana hebatnya jasa seorang ayah, bantuan pertolongan ayah, habis-habisan ayah mencarikan hidup untuknya, tidak dipungkirinya. Semuanya benar. Tapi hari ini aku juga butuh pertolongan, bantuan dan pembelaan. Itu jawaban sang anak. Hari ini, saat ini ayah saya juga butuh. Maka sang suami, sang ayah pergi pula mencari ketemu dengan istri. Lalu sang suami mengatakan juga begitu, setentangan bagaimana dulu kepada istrinya. Semenjaknya gadis, semenjak nikah, bagaimana jasa-jasanya, bantuannya segala macam kepada istri. Istri tidak memungkiri, tidak mendustakan apa jasa suami segala macam. Tapi hari ini juga aku butuh, kata sang istri. Maka jadilah hari itu hari menyelamatkan diri sendiri. Silakan rujuk nanti kitab tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam. Itu kan gambaran. Hari akhirat memang hari di mana kita sendiri-sendiri bawa bekal sendiri-sendiri, namanya mandiri. Di atas dunia memang, di atas dunia sen kadang-kadang lah mandiri ya aku. Anak nan dia roan sadak semula tunyo lah pai merantau. Nan depresi lah dibawa oleh laki orang. Iya laki orang bawa. Ikan orang lakinya tu. Orang. Dia jangan lalu je. Nah laki-laki itu nalah rumah Nabi ni. Kepatang rumahmu masih cerita imam ko lah ya. Bapa bini anak, anak tu lah no yo bini no yo anak no lo cucu no yo cucu wak. Tu kampen tu wak tak tahu. Minta tolong sebentar kadang-kadang tak bisa nyoleh. Paman ko lo wak kini ko mah. Ni tahu cerita dulu.
Anak kalau di pabinian, awak lo no komplain untuk pabinian, anu itulah ya bini no. Ya bini nak bini awak, nak bini no lah. Petangku bini awak. Dah bini itulah beranak. Tu jawab lah. Kadang-kadang minta tolong awak sebentar, nak terlaki. Atau malah awak minta tolongnya sibuk di dunia tu. Apalagi itu jauh tak kama-kama merantau. Itu jauh. Mati pun awak kadang-kadang nak bertemu ya awak dah. Meninggal pagi, hanya pulang malam mana bisa. Kenapa pesawat? Ada lah mandiri juga di dunia. Apalagi di akhirat. Maka tidak ada cerita kecuali yang kamu mikirin badan awak, ya awak. Yang kamu bekali badan awak. Syukur-syukur kita meninggalkan anak yang saleh, anak yang berbakti, anak yang tahu apa hal yang mesti dilakukannya untuk orang tuanya baik ketika masih hidup ataupun ketika mati. Syukurlah orang yang seperti itu. Kalau tidak, malang badan. Lah habis-habisan untuk anak, tiba-tiba anak berkata anak, awak berkata awak, dan seterusnya. Nah, apalagi situ seorang anak dalam ayat itu, wala mauludun huwa jazin, dia jazin orang yang menolong, orang yang membantu, orang yang bela, jazin terhadap ayahnya sedikit pun juga. Tidak bisa. Kenapa? Yang tadi juga. Untuk itu berbekallah sebaik-baik bekal adalah takwa. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah benar. Allah maha benar. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasul menyampaikan hidup kembali setelah mati itu benar. Itu hak. Bahwa nanti kita akan dipanggil menghadap Allah benar. Masing-masing kita akan diminta pertanggungjawaban benar. Akan disidang, akan diadili benar. Akan ditanyai kita benar. Ditanya tentang umur. Ditanya tentang jasad. Ditanya tentang harta. Ditanya tentang ilmu. Benar adanya. Masing-masing kita bertanggung jawab. Dan nanti akan ada balasan. Jika baik, balasannya baik. Jika buruk, balasannya buruk. In khairan fa khairun, jika baik ya baik. In syarran fa syarrun, jika buruk ya buruk. Benar. Inna wa'dallahi haqqun. Nanti ada yang akan masuk surga, ada yang masuk neraka, ada yang abadi di neraka, ada yang sementara di neraka. Itu semuanya haqqun. Haqqun, benar itu. Apa yang Allah janjikan benar. Untuk itu jangan sampai kamu terpedaya tertipu oleh janji-janji setan. Kau kaji nangka petang kita kanaan. Apapun yang dijanjikan setan, dibisik-bisikkan setan, tidak satu pun yang benar. Mudah-mudahan terkena gaji sepakat dalam lampau. Iblis sang raja, setan berpidato dalam tafsiran surah Ibrahim. Surah keempat balik. Katanya, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah menjanjikan kepada kamu janji yang benar. Aku juga berjanji. Hari ini semua janji-janjiku akhlaftukum, aku ingkari, aku pungkiri. Tidak satu pun janji-janjiku yang benar. Itu upaya iblis melepaskan diri. Tidak benar. Bisik-bisik setan tidak benar. Umur panjang lagi, awak lah mau hidup, itu bisik-bisik setan.
Sehingga ayat kesambuannya fala taghurrannakumul hayatud dunya. Oleh sebab itu maka janganlah memperdayamu wahai manusia. Fala maka janganlah taghurranna, benar-benar menipu memperdayamu kehidupan duniaku. Taghurranna, betul-betul jangan memperdayamu kehidupan dunia, karena kehidupan dunia aku memang memperdaya. Berkali-kali disampaikan, sangat memperdaya kalau tidak hati-hati, tidak waspada. Amuh orang basi habi, tahu basi habi? Basi habi, basi toje, basi pakak, basi bana, basi ini saudara. Dan tentu doang batasan-batasan, aturan-aturan. Tamak, serakah, rakus, lalim, zalim demi dunia banyak yang kita saksikan. Itu dikatakan betul, fala taghurranna, jangan kamu diperdaya, ditipu kamu oleh kehidupan dunia kau. Karena sifatnya seperti itu. Hati-hati. Bukan tidak boleh kita berhidup berdunia boleh, tapi hati-hati, waspada. Itu kan peringatan. Yang mengasih peringatan siapa? Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan kau mengasih peringatan kepada kita. Bagi apa-apa, jangan sampai terpedaya. Lebih-lebih orang nan tua-tua. Orang tua-tua itu masih merasa muda, hatinya masih merasa muda. Pertama, angan-angan ingin lama hidup. Itu dalam hadis Bukhari. Yang kedua, tertipu dengan dunia. Maka dua keadaan kau, orang tua masih merasa muda. Kalau lah berdunia, orang tuanya masih merasa muda, walaupun nula gaib. Lebih-lebih orang tua-tua, orang gaya-gaya. Ialah sangat harus hati-hati, waspada. Jangan dipaturian. Sebab wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kau melainkan mata, kesenangannya memperdaya. Menipu, kesenangan memperdaya, menipu. Nanti tertipu beku. Dia mabuk angan-angan, rasa kepanjangnya, umur kiranya mati. Bahasa orang wak, sangko panen sampai petang, kira hujan di tengah hari. Sangko umur kepanjang, kiranya badan cepet mati. Angan-angan mati. Tidak harus sakit, tidak harus tua. Kadang-kadang cara mati orang tu mah kalau do lenzor. Jangan tertipu, Jadi dinasihatkan dalam surah Luqman tadi, fala taghurrannakumul hayatud dunya, kehidupan dunia itu memperdaya, menipu, mempesona, indah. Sangat indah. Sehingga digambarkan duniaku namanya hulwah, khudra, manis. Hulwah, manis. Bagaikan madu. Khudra, kamek. Khudra itu hijau-hijau. Kamek-kamek, rancak-rancak. Tiba di buah-buahan. Maknanya dunia aku betul-betul mempesona. Bagi orang yang tertipu, terpedaya. Ada lagu siswa, barangkali terkena aja gitu. Dunia ini bila dikejar, makin cepat sambuang. Dia berlari. Makin dikejar, makin cepat. Dunia makin muda, awak makin karya lastik. Dunia makin muda, sebab dunia kau setiap hari berhias. Kalau hidup lah orang nak mati di tahun 90 kini kuah, Allah tercangang mencelik muda dunia gini. Makin kamek, makin berhias-hias dunia. Yang tak ada dulu. Barangkali mencalik HP ku orang nak mati tahun 90 tercangang-cangang. Buat ketika tu masih bantene baru teh. Jibrit. Inilah gambar. Yang bisa direkam lah, ada sekian tayangan-tayangan. Bisa mencalik orang Amerika sini. Orang ni Makkah nampak gitu. Barangkali orang ke Makkah petang lah tiba je Madinah. Tadi malam mau dapat berita, tiba Madinah.
Bertanya cik dia, mengko ba manga kami lego, Ala tiba berita. Aku hidup dalam mati tahun 90 kalau tercanggang. Memang dunia aku makin lama makin kami. Makin mangi, makin rancak, awak makin gaik, makin karemoh, makin. Ya, angkat kari-kari hal. Banyaknya muda-muda nampak wala nu. Kalau bahasa kami nan laki-laki ko kari dangui mele. Dangui nan kari tanago kurang. Ajan tertipu lelah sendu. Amta lebih lah masuk awak lah masuk ring ko sekedar salah hidup. Ndak ampa cameh memang yo itu. Fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahi al-ghurur, dan janganlah memperdayamu untuk berbuat taat, mengabdi, beribadah, bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kamu ditipu oleh si penipu. Sias penipu setan. Garur disiko dalam ayatku setan. Jangan sampai ditipu oleh setan. Diperdaya oleh setan, dibisi-bisi oleh setan, digoda oleh setan, sampai kamu nanti lalai lupa kewajibanmu kepada Allah selaku hamba Allah, berbuat taat, beribadah kepada Allah. Garis bawahnya sebelum kita akhiri kaji kita, yaitu kembali kita sambung kaji lampau. Kalau dulu setan ko memperdaya manusia, diingat oleh Allah, inna syaitana lakum adu. Kini kembali diingatkan, jangan ditipu, diperdaya oleh dua hal. Pertama kehidupan dunia, kedua oleh syaitan. Sebab siapa yang tidak hati-hati, tidak waspada, pastinya mengalami penyesalan luar biasa. Untuk itu bertakwalah kepada Allah, karena tidak ada penyelamat, tidak ada bekal kecuali takwa. Wal tanzuru nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah. Hendaklah memperhatikan seorang apa yang telah dipersiapkan dan bertakwalah kepada Allah, karena takwa itulah sebaik-baik yang harus dipersiapkan. Demikian gaji kita sebagai kini. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.